Perkenalkan, nama saya Heral dengan NIM 90501222027 dari kelas Perbankan Syariah. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah singkat zakat. Jadi yang materi pertama yaitu zakat pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah dan para sahabat, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia zakat yang disebut amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasul untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan lebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara, bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut dengan Baitul Mal. Pengelolaan zakat pada era Nabi dibagi dua periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. 1. Periode Mekah. Pada periode Mekah zakat hanya diberlakukan oleh perseorangan semata. Bisa dikatakan zakat pada periode Mekah ini hanyalah sebatas sedekah yang dikeluarkan pada saat itu. Said Sabiq menerangkan bahwa zakat pada permulaan Islam diwajibkan secara mutlak. 2. Periode Madinah. Setelah keadaan perekonomian kaum muslimin mulai mapan dan tugas-tugas agama dijalankan secara berkesinambungan, pelaksanaan zakat sesuai hukumnya pun mulai dijalankan. Di Yasrib, Madinah, Islam mulai menemukan kekuatannya. Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriyah. Tampaknya, zakat yang ditetapkan di Madinah merupakan zakat dengan nilai dan jumlah kewajiban yang khusus. 2. Zakat era Khulafaur Rasyidin. Berikut adalah gambaran pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq, 632–634 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menegaskan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam dan menganggapnya sebagai kewajiban yang harus ditaati oleh umat muslim. 2. Umar bin Khattab, 634–644 Masehi. Umar bin Khattab mengembangkan sistem pengelolaan zakat dengan lebih terstruktur. Ia mendirikan kantor khusus untuk mengelola dana zakat dan mengawasi distribusinya. 3. Utsman bin Affan, 644–656 Masehi. Utsman mengekspansi wilayah Islam lebih lanjut, sehingga pengumpulan zakat menjadi semakin penting untuk mendukung kebutuhan pemerintahan dan kesejahteraan umat. 4. Ali bin Abi Thalib, 656–661 Masehi. Selama masa kepemimpinan Ali, kondisi politik menjadi lebih kompleks dan terjadi pertentangan internal dalam umat Islam. Meskipun demikian, Ali tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip distribusi zakat yang adil. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengelolaan zakat dilaksanakan dengan penuh dedikasi untuk memenuhi kebutuhan umat dan memastikan distribusi yang adil. Sistem ini menjadi dasar bagi pengelolaan zakat di masa-masa selanjutnya dalam sejarah Islam. Materi kedua yaitu zakat di era kontemporer. Zakat di era kontemporer merupakan suatu konsep zakat yang dikembangkan dalam konteks kekinian yang lahir dari pertimbangan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan umat Islam. Zakat kontemporer perlu dipahami secara komprehensif dalam konteks kekinian karena memiliki karakter yang mungkin tidak sama dengan fase para nabi dan masa sahabat sebelumnya, baik dari sisi hukum, sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Zakat kontemporer memiliki beberapa subkategori baru seperti zakat madu dan produksi hewani, zakat profesi, zakat penghasilan, zakat perusahaan, dan termasuk zakat investasi saham dan obligasi. Hakikat zakat menjadi salah satu instrumen efektif dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.